Halo semuanya, di sini aku akan membacakan taran untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu ya. Mungkin ada suatu kejujuran yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Oke, dianya siapa yang kalian curigai tidak jujur dengan kalian ya. Two of Swords, King of Pentacles, the Magician, Four of Cups, the Devil, Ace of Wands. Oke, ada Two of Swords di sini. Dia berada di dua persimpangan jalan ya untuk bisa memutuskan antara apa yang harus dia lakukan dengan hubungan kalian sekarang gitu ya. Mungkin saat kalian masih bersama kemarin dia tuh bingung ya. Karena gini, dia cinta sama kamu, tapi kamu tuh menunjukkan reaksi bahwa kamu itu selalu curiga sama dia, selalu memojokkan dia. Intinya kalian itu penuh dengan pertengkaran. Setiap ada peluang tuh pasti ribut aja gitu. Jadi dia tuh masih bingung, masih nggak yakin dengan kamu gitu ya. Aku serius sama kamu, tapi justru kamu malah ngebuat situasinya itu jadi rumit gitu ya. Kamu selalu nggak apa ya, nggak memperdulikan aku. Dia merasa seperti itu, dia nggak diperdulikan sama kamu karena kamu selalu ngajak ribut terus gitu. Kamu nggak menerima dia apa adanya gitu ya. Intinya di sini dia pengen kamu memahami juga situasi dia kayak gitu ya. Jadi eh, entah mungkin dia memang punya beban lain ya, dia lagi mencoba untuk memprioritaskan beban lain dia itu. Makanya di sini akhirnya kamu salah paham sama dia, akhirnya kalian cekcok di sini. Intinya dia ada eh, suatu hal yang harus dia putuskan tapi dia bingung kayak gitu ya. Ya itu ya terutama itu tadi dia pengennya sama kamu tapi kamunya menunjukkan bahwa kayak kamu menolak gitu loh. Kamu selalu memojokkan dia, selalu buat bertengkar apakah hubungan ini nih benar-benar worth it menurut dia kayak gitu ya. Apakah masih bisa dipertahankan kalau kamunya gini terus kayak gitu ya. Dia dalam hati sangat-sangat ingin gitu tapi ya gimana gitu. Kamunya tuh menunjukkan kayak kamu mau mm, ingin mengorek-ngorek masalah gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia juga bimbang salah satunya dengan pilihan antara kamu dengan kekasih dia yang lain kayak gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian juga ada yang seperti itu, bimbang dengan memilih antara kamu atau kekasih yang lain. Oke, kemudian ada King of Pentacles. Ya, aku lihat di sini dia itu sebenarnya pengen eh, menstabilkan dulu finansial dia gitu ya. Dia pengen punya apa ya tabungan dulu ya sebelum dia meresmikan dengan kamu. Mungkin salah satu yang membuat dia sulit untuk menentukan pilihan itu yaitu mungkin eh, yang membuat kalian selalu ribut itu yaitu dia mungkin sibuk kerja tapi kamunya malah sibuk curiga kayak gitu ya. Ya, karena di sini aku lihat orang ini tuh dermawan ya, orang ini baik. eh Gini, dia pengen ketika nantinya sama kamu benar-benar menjalin suatu hubungan rumah tangga gitu ya. Dia itu udah punya investasi, dia pengen udah punya rumah dulu, dia pengen udah punya tabungan dulu. Eh Nantinya ketika kalian udah bersama nanti gitu ya, dia pengen memberikan supply ya eh, keuangan ke kamu kayak gitu. Jadi kamu nggak ngerasa kekurangan secara finansial gitu. Jadi nanti pastikan dalam dalam rumah tangga itu pasti ada eh, keinginan-keinginan yang tak terduga. Entah kamu nanti di sini mau kuliah lagi, entah kamu di sini nanti pengen punya bisnis kayak gitu. Itu kan semua butuh uang, butuh modal. Nah, dia ingin mempertahankan itu. Dia ingin bukan mempertahankan lebih tepatnya itu pengen eh, apa ya memperkuat itu gitu ya memperkuat dulu secara finansial aku lihat di sini ya karena aku lihat di sini dia pengen menjadi sosok yang bisa
kamu gantungkan gitu ya. Dia pengen memanjakan kamu, dia pengen ya mensuplai, apa sih bahasanya tuh ya, intinya dia ingin membantu kamu ya, membantu kamu dalam keuangan lah, seperti itu ya. Kemudian ada The Magician. Dan The Magician, dia ini benar-benar serius loh nawarin kamu untuk berkomitmen, tapi nampaknya kamu tuh belum siap untuk berkomitmen ya. Entah dari segi memang mental kamu belum siap, atau memang secara emosional juga kamu itu belum siap. Intinya dia ini udah siap gitu ya, udah siap. Kalau secara mental, kalau diajak nikah oke, tapi kalau misalkan dia mikir-mikir lagi ya, karena finansial dia juga kan belum mapan gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngejalani dulu, untuk paling nggak pengikatan, entah itu ya ngejalanin dulu gitu ya, sambil saling mengenal satu sama lain gitu, atau mungkin pertunangan, mungkin yes, dia akan mau gitu. Cuman dia melihat dari sisi kamunya itu, kamu kayak belum siap untuk diajak komitmen, kamu masih ragu sama dia. Ya mungkin memang ada kekurangan-kekurangan dari dia yang membuat kamu ragu ini untuk menjalin hubungan atau berkomitmen dengan dia. Dan kamu mungkin butuh apa ya, kepercayaan diri untuk meyakinkan bahwa kamu itu bisa bergantung sama dia gitu. Apalagi kan di sini finansial dia juga belum mapan. Terus juga mungkin dia punya masa lalu kelam, atau mungkin dia punya masalah tanggungan apa gitu ya. Entah dia menanggung beban keluarga. Intinya ada yang dia prioritaskan selain kamu gitu ya. Ya, ada yang dia prioritaskan selain kamu. Itu yang membuat kamu masih belum siap untuk berkomitmen sama dia. Tapi aku lihat di sini The Magician-nya tegak. Jadi memang dia serius, setia, maunya sama kamu gitu ya. Mau menjalin hubungan berkomitmen sama kamu. Oke, kemudian ada Four of Cups. Nah, aku tadi bilang ya bahwa dia itu kayak punya trauma di masa lalu, atau masalah yang pernah dia pernah gagal dalam hubungan dia di masa lalu. Nah, ini ya yang pengen dia ungkapkan adalah dia nggak mau itu terulang sama kamu gitu ya. Makanya di sini dia hati-hati banget menjalin hubungan dengan kamu ya. Dia wanti-wanti banget agar masalah yang pernah terjadi di masa lalu dia, di hubungan dia yang di masa lalu itu tidak terulang di kamu gitu ya. Makanya di sini dia wanti-wanti banget sama kamu. Makanya di sini dia butuh pengertian dari kamu untuk uh, memahami situasi dia gitu ya. Entah memang dia pernah gagal dalam rumah tangga, entah dia memang pernah gagal dengan hubungan dia dengan mantan dia yang dahulu, atau mungkin dia pernah punya masalah besar dengan mantan dia yang dahulu-dahulu kayak gitu. Uh, Intinya dia punya masalah yang di masa lalu itu ngebuat dia jadi trauma, ngebuat dia akhirnya untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, untuk lebih berhati-hati dalam apa ya, menjaga anak orang kayak gitu ya. Intinya dia nggak mau lagi mengulang apapun yang pernah terjadi di masa lalu dia, kesalahan, masalah ataupun kekurangan di masa lalu itu dia nggak mau lagi terulang di kamu. Karena di sini aku lihat dia benar-benar serius loh sama kamu. Dia pengennya itu cuma sama kamu gitu ya. Bagi Two of Swords nih. Di hati dia tuh dia pengennya sama kamu, tapi justru malah kamunya itu yang melihatkan, menunjukkan bahwa kamu yang masih ragu sama dia, kamu yang uh, apa ya, belum siap kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Devil Reverse di sini. Ya, jadi dia sadar, dia tahu bahwa dia sering ngabain kamu di sini ya. Akhirnya kalian penuh dengan cekcok, penuh dengan perselisihan di sini. Dan salah satu yang membuat kalian itu cekcok itu karena di sini kamu tidak terpenuhi apa namanya tuh, keinginan kamu untuk diperhatikan sama dia, untuk mendapatkan komunikasi dari dia di sini ya. Karena di sini dia sibuk sama kerja nih ya. King of Pentacles dikonfirmasi dengan Devil. Berarti memang dia ini sibuk sama kerja dan akhirnya kamu merasa sendirian. Ketika kamu meminta kepada dia untuk lebih diperhatikan, untuk lebih dipahami situasinya gitu ya.
itu seolah-olah kamu kayak mengekang dia, kayak menekan dia untuk, "Ayo dong, segera dong, coba dong," gitu ya. Kamu intinya mendorong dia untuk, memaksa gitu ya, memaksa lah intinya untuk, memberikan apa, balasan gitu ya atas perhatian dari kamu ke dia gitu. Nah, di sini akhirnya apa ya, udah dia lelah kerja, kamu menekan dia, meminta ini ono gitu ya. Ya, oke sih, memang sederhana yang kamu inginkan itu cuma perhatian dari dia, cuma komunikasi dari dia. Aku rasa tidak meminta hal-hal seperti barang mewah, mobil, rumah gitu, enggak ya sebenarnya. Kamu cuma minta perhatian dari dia, waktu dari dia, komunikasi dari dia. Jadi, itu nah justru yang lebih sulit dan lebih terberat, yang sulit untuk dia kasih ke kamu, waktu ya, waktu. Karena di sini dia benar-benar lagi memprioritaskan pekerjaan dan meningkatkan keuangan dia gitu ya. Dia belum bisa membagi waktu itu untuk kamu gitu ya, belum bisa membagi antara waktu untuk bekerja dengan kamu. Dia karena lebih memprioritaskan, lebih memberikan banyak waktu ke kerjaan gitu ya. Dan aku juga lihat salah satunya di antara kamu dan dia juga ada uh, pilihan lain ya. Jadi dia masih juga bingung antara kamu atau orang lain kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Ace of One. Dan Ace of Wands-nya reverse ya, terbalik. Jadi dia kok ketika menjalin hubungan sama kamu tuh ya, makin lama kok makin merosot gitu ya, gairah dia, ketertarikan dia sama kamu. Hubungan ini pun makin merosot, kayak nggak ada kemajuan, kayak nggak ada apa namanya tuh, eh, intinya makin lama makin membosankan ya. Banyaknya penundaan yang terjadi di antara hubungan kamu dengan dia, terus juga nggak mendapatkan apa ya, nggak mendapatkan kesenangan yang makin bertambah gitu, kok makin lama makin turun gitu ya, gairah, passion, ataupun kesenangan, ataupun kebahagiaan, ataupun perhatian terutama ya. Intinya nggak ada kemajuan di dalam hubungan ini. Makin lama kok makin hilang gitu ya rasa rasa gairahnya kayak gitu. Nah, itu juga salah satu yang membuat dia masih belum bisa memberikan komitmen sama kamu. Dari sisi dianya juga masih ragu, dari sisi kamunya juga masih ragu. Dia ragu ya karena kamu ragu gitu ya. Karena di sini dia melihat juga kan, namanya kalau mau menjalin hubungan itu memang butuh dua orang yang memang benar-benar yakin dengan hubungan ini. Tapi kalau kamunya nggak yakin, ya gimana dia mau meyakinkan kamu gitu ya. Apalagi kamu di sini orangnya tuh pengekang kayak gitu. Jadi sulit untuk dia bisa jujur ke kamu, untuk meyakinkan kamu itu sulit kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang dia lagi mencari cara nih gimana untuk menyeimbangkan hubungan ini dengan kamu kayak gitu ya. Oke, aku rasa inilah yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Mudah-mudahan resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sorry, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua, dan energi paling kuat di sini ada Devil itu Capricorn. Tidak, oke. Okay. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.